Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Masih pada semangat nggak nih? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvin Nurfadila dan saya di sini sebagai moderator selama pemaparan dari materi kelompok satu. Jadi, kelompok satu ini akan membahas tentang Another Classic Talk atau ekonomi klasik lainnya. Nah, sebelum masuk ke materinya, hari ini mau tanya nih ke kalian semua. Kalian semua pernah kepikiran nggak sih sama negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, ataupun Jerman? Kenapa negara itu tuh bisa jadi negara yang sangat maju dan modern sekali? Padahal kalau dilihat-lihat tuh kan negara negara itu nggak punya sumber daya alam sebanyak di negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jepang tadi itu kan misalnya, Jepang tuh negara kepulauannya kecil, terus rawan bencana alam juga, dan tambangnya nggak seberapa banyak. Tapi sekarang lihat deh, Jepang negaranya begitu, teknologinya begitu maju, terus ekonominya juga kuat, dan kualitas hidupnya juga tinggi. Sementara di sisi lain ada negara-negara yang sumber daya alamnya begitu melimpah kayak tambang emasnya melimpah, minyaknya juga melimpah, dan tanahnya juga subur. Tapi kenapa masih banyak penduduk yang di sana mengalami keadaan kemiskinan? Padahal kalau secara logika harusnya negara-negara itu yang sumber daya alamnya begitu melimpah harus lebih maju dari negara-negara itu. Ya, bukan. Terus, kalian juga pernah kepikiran nggak sama harga tanah? Kenapa semakin hari itu semakin mahal, padahal tanahnya tuh nggak bertambah gitu, masih tetap. Dan terus, kenapa ya gaji buruh di berbagai tempat itu masih tergolong rendah, padahal katanya ekonomi itu terus tumbuh. Tapi kenapa gaji buruh itu masih terkait golongan rendah? Mereka ini mencoba menjelaskan gimana sih ekonomi itu sebenarnya bekerja dan apa yang bikin masyarakat itu bisa sejahtera dan apa sih yang bikin masyarakat itu menjadi mengalami kemiskinan. Jadi, aliran ini disebut dengan aliran pemikiran ini disebut dengan ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah aliran pemikiran yang percaya bahwa pasar itu sebenarnya bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, asalkan nggak banyak diatur sama pemerintah. Menurut mereka, kalau setiap orang itu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingannya sendiri, misalnya kayak bebas buka usaha, terus jualan, dan kerja sesuai kemauannya. Itu nanti hasil akhirnya bisa baik buat semua orang. Jadi, seolah-olah itu ada tangan tak terlihat yang ngatur semuanya. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi mengenal tokoh-tokoh ekonomi klasik. Tokoh-tokoh ekonomi klasik ini ada David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Meskipun pemikiran mereka ini muncul di masa lalu, ternyata sampai sekarang ini pemikiran mereka masih berpengaruh besar dan bisa kita pakai buat memahami masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang. Nah, penasaran kan gimana pemikiran mereka dan gimana sih kaitannya sama dunia ekonomi zaman sekarang ini? Oke, tenang, semua bakalan dibahas sama pemateri kita, yaitu Anissa Faziara Harjo. Tapi sebelum itu, oke, tanpa tanpa berlama-lama lagi, Anissa, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Saya akan menyampaikan materi Another Classic Talk. Jadi yang pertama itu Ricardo's main contribution. David Ricardo adalah seorang ekonom, tapi awalnya Ricardo itu seorang pedagang yang sukses di Inggris. Setelah membaca buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation, Ricardo itu tertarik pada ekonomi politik. Nah, kontribusi utama Ricardo itu yang pertama ada teori keunggulan komparatif yang menjadi dasar pemikiran perdagangan bebas modern. Berbeda dari keunggulan absolut, Ricardo ini menjelaskan bahwa negara itu tetap bisa saling menguntungkan dalam perdagangan internasional meskipun salah satu negara lebih efisien dalam memproduksi suatu barang. Nah, yang kedua ini ada teori nilai kerja. Nilai suatu barang ditentukan oleh waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Kedua industri mempunyai upah serta laba yang rata. Hanya upahlah yang digunakan untuk modal. Teori ini juga menjadi pembahasan tentang eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga itu ada teori sewa tanah. Sewa bukan berasal dari kerja pemilik tanah, tetapi dari perbedaan produktivitas tanahnya. Semakin langka tanah yang subur, semakin tinggi sewa yang bisa dikenakan. Teori ini masih relevan dalam ekonomi dan urbanisasi sampai saat ini. Yang keempat itu ada teori upah dan laba. Terjadi konflik distribusi antara upah pekerja dan juga laba pengusaha. Ricardo menganggap bahwa peningkatan upah bisa menekankan laba dan sebaliknya. Nah, teori ini tuh menjadi dasar konflik kelas dalam teori ekonomi politik. Salah satu gagasan yang paling terkenal adalah keunggulan komparatif. Jadi artinya tuh meskipun lebih jago dalam segalanya, tetapi lebih untung kalau fokus di satu hal dan tukarkan hasilnya. Oke, next. Ricardo view on growth and trade. Pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo, kalau semua terus berkembang, suatu saat ekonomi bakal berhenti tumbuh karena sumber daya seperti tanah itu terbatas. Nah, ada tiga fase pertumbuhan ekonomi. Fase awal itu labanya tinggi, investasinya meningkat, lapangan kerjanya juga bertambah. Nah, di fase yang kedua ini populasinya meningkat, permintaan tenaga kerjanya naik, tetapi lahannya itu terbatas sehingga terjadi inflasi dan tekanan terhadap keuntungan. Fase yang ketiga atau fase stasioner adalah fase di mana laba itu rendah, tidak ada insentif untuk investasi lebih lanjut sehingga menyebabkan ekonomi stagnan atau ekonomi berhenti. Konsep stationary state, keadaan ekonomi berhenti. Ini adalah fase di mana tidak ada lagi akumulasi modal karena keuntungannya itu sangat kecil. Populasinya itu tinggi, upahnya rendah, dan pertumbuhannya itu nol. Sehingga Ricardo itu khawatir kondisi ini bisa terjadi jika tidak ada kemajuan teknologi. Ricardo itu percaya bahwa perdagangan bebas mencegah stagnasi ekonomi atau ekonomi berhenti. Dengan berdagang, negara itu bisa mendapatkan barang yang lebih murah, meningkatkan efisiensi, dan menunda keadaan stasioner. Nah, ia juga menentang tarif karena percaya bahwa perdagangan bebas itu memungkinkan setiap negara dalam memproduksi barang yang paling efisien yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Next. Malthus and Population. Malthus adalah seorang ekonom yang terkenal karena pandangannya yang pesimis terhadap pertumbuhan penduduk. Teori populasinya, Malthus tuh berpendapat bahwa populasi manusia itu berkembang lebih cepat daripada produksi pangan.
dengan pertumbuhan penduduk yang bersifat geometris, sementara produksi pangan itu berkembang secara aritmetika. Menurutnya, ini akan menyebabkan kelaparan dan bencana alam di masa depan. Tidak semua pertumbuhan membawa manfaat. Tanpa kontrol populasi, pertumbuhan justru menciptakan krisis. Contohnya itu negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi, tetapi infrastruktur dan lapangan kerjanya itu terbatas, sehingga mengalami krisis sosial. Berbeda dari Ricardo, Malthus melihat peran penting negara untuk mengatur bantuan sosial dan menstabilkan permintaan. Next. Overpopulation modern context divide into three focus areas. Yang pertama itu ada teori kelebihan penduduk. Jika populasi tidak dikendalikan, maka kemiskinan itu akan meluas. Malthus mendukung pengendalian kelahiran atau kontrol moral dan menentang bantuan tanpa syarat yang malah mendorong pertumbuhan penduduk. Dalam konteks modern dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada program keluarga berencana atau KB yang mempromosikan pengendalian kelahiran untuk mencegah kemiskinan yang struktural. Yang kedua itu pentingnya edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam pengendalian populasi. Yang ketiga, isu lingkungan. Kelebihan populasi sering dikaitkan dengan lingkungan, kelangkaan air, dan perubahan iklim. Next. John Stuart Mill. Nah, kalau Ricardo itu fokus sama angka, Mill ini lebih ke hati. Karena Mill itu peduli soal hak, kebebasan, dan kesejahteraan semua orang, termasuk perempuan. Nah, Mill ini sangat berpengaruh dalam memperluas pemikiran ekonomi moral dan juga politik. Yang pertama itu ada utilitarianisme. Mill mengembangkan konsep utilitarianisme yang lebih inklusif dan berfokus pada kebahagiaan individu serta kesejahteraan sosial. Mill menambahkan unsur keadilan dalam utilitarianisme, di mana kebahagiaan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk semua makhluk hidup. Nah, Mill ini memperjuangkan hak minoritas, hak perempuan, dan juga kebebasan sipil. Dalam bukunya On Liberty 1859, ia menjelaskan bahwa satu-satunya alasan untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah kerugian kepada orang lain. Contohnya itu hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan memilih gaya hidup. Nah, Mill ini menolak pendekatan ekonomi yang hanya fokus pada keuntungan, karena Mill percaya bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan etika, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Mill ini percaya ekonomi bukan hanya soal untung dan rugi, tapi soal moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Next. Produksi dan kesejahteraan. Mill membedakan antara produksi dan distribusi. Ia mendukung pajak progresif, subsidi bagi kaum miskin, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Mill juga berbicara tentang pertumbuhan yang berkelanjutan dan perlunya pembatasan konsumsi yang berlebihan. Dalam bukunya The Subjection of Woman, Mill mengkritik sistem patriarki dan menyebutkan diskriminasi gender sebagai hambatan besar bagi kemajuan masyarakat. Dan Mill ini mendukung hak pilih perempuan, pendidikan setara, dan partisipasi ekonomi perempuan. Terakhir, ini ada bidang ekonomi strategis. Yang pertama itu ada pertanian. Sebagai dasar penyediaan pangan, Mill menginginkan efisiensi dan kepemilikan lahan yang adil. Yang kedua itu ada perdagangan. Perdagangan ini harus bebas tetapi adil. Perdagangan yang mendorong inovasi dan juga pertumbuhan. Terakhir itu ada perbankan. Perbankan ini penting untuk menyebarkan modal ke sektor-sektor produktif.
Oke, kesimpulan. Baik, Anissa, terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat jelas tadi. Oke, jadi kesimpulannya itu dari materi tadi ada tiga tokoh, yaitu David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Kita di sini belajar bahwa ekonomi itu bukan cuma soal angka, uang, ataupun grafik, tapi soal cara kita ngatur hidup bersama biar semua orang itu bisa hidup dengan sejahtera. Ricardo mengajarkan kalau tiap negara itu punya kelebihan masing-masing. Jadi, daripada semua negara itu bikin barang sendiri, mendingan kerjasama dan tukeran barang yang masing-masing bisa produksi dengan lebih efisien. Keunggulan ini tuh dinamakan dengan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini sampai sekarang masih digunakan untuk mengukur perdagangan antar negara. Lalu ada Thomas Robert Malthus. Malthus ini datang dengan pandangan yang pesimis, tapi kelihatannya pening banget. Dia bilang, kalau jumlah penduduk itu naik terus, tapi jumlah makanan dan sumber dayanya nggak cukup, itu bakalan muncul masalah besar kayak kelaparan, kemiskinan, bahkan bisa terjadi perang. Dia percaya harus ada upaya buat ngontrol pertumbuhan penduduk supaya hidup manusia itu tetap seimbang sama kemampuan alamnya. Kemudian yang terakhir ada John Stuart Mill. Mill ini bawa nuansa baru ke dunia ekonomi. Dia nggak cuma mikir soal gimana sih bikin negara itu kaya, tapi dia juga mikir soal gimana sih kekayaan itu dibagi secara adil. Mill ini percaya bahwa ekonomi itu seharusnya bisa bikin hidup manusia itu lebih bermakna, bukan cuma lebih makmur. Dia juga vokal soal hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan pentingnya kebebasan. Buat dia, negara itu harus tetap hadir buat bantu yang lemah, tanpa terlalu mencampuri kebebasan orang buat berkembang. Jadi, walaupun pemikiran mereka ini lahir ratusan tahun lalu, sam- sama masih relevan sampai hari ini. Pertumbuhan soal perdagangan global, pertumbuhan penduduk, dan kesenjangan sosial, sampai kesetaraan gender. Semua hal tadi itu sudah dipikirkan dari dulu. Kita sekarang ini tinggal belajar dan menyesuaikan kondisi sekarang. Intinya ekonomi itu cuman pilihan-pilihan manusia dan pilihan yang baik adalah yang nggak cuma untung doang, tapi juga adil dan manusiawi. Baik, jadi kesimpulannya gitu teman-teman. Semoga materi ini bisa dimengerti sama teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalah kata dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.